Kalau misalnya dikawin silang bisa Pak ya indukannya? Bisa. Hasilnya bagus atau gimana? Nah, kalau tergantung base, kalau base-nya beda, base warnanya beda, itu nanti menyebabkan biasanya peppering. Peppering, ya nih, Iya. sorry saya potong. Jadi saya lihat di forum, biasanya kebanyakan tuh ikan-ikan diskus jenis tertentu tuh peppering ya, kalau misalnya ada substrat ya? Iya, terutama kalau untuk jenis-jenis pigeon, golden, red melon, itu kalau misalkan pakai pasir dasarannya, pasir malam, nah, itu dia cenderung peppering. Peppering, Iya. jadi ada bintik-bintik pasir gitu Betul, di bawahnya ya? betul. Apa tadi, jenis apa aja tadi? Pigeon, Pigeon, red melon, golden, gitu. Tapi yang paling beresiko itu pigeon. pigeon itu langsung peppering, Iya, berpasir betul, gitu ya? betul. Betul. Tapi itu bukan sakit kan? Bukan, itu apa ya? Mungkin dia mendekatkan apa ya, Bos? Mimikri, apa? Menyesuaikan dengan alam gitu, Iya. dengan lingkungan. Mungkin salah satu apa ya? Untuk pertahanan diri atau gimana ya, iya. mungkin ya. Betul-betul Seperti gitu ya. menyesuaikan gitu. Ya, gitu. Dan background gelap juga tetap ngaruh. Background gelap jadi lebih. Iya, peppering juga bisa. Oke. Gitu. Oke. Untuk yang aman untuk peppering biasanya jenis-jenis ya begini. Oh ini aman peppering ya? Ya. Ini nggak akan berpasir nih. Ya. Jadi guys, saya jelasin. Kalau misalnya peppering itu tuh jadi di bawah-bawahnya itu tuh dia tuh ada kayak pasir bintik-bintik hitam berpasir gitu. Nah itu Biasanya cenderung sih di body ya. di badan juga ya. Ya, kalau di fin mungkin nggak terlalu ya. Iya. Body nanti. Body. Itu sebenarnya bukan sakit ya, tapi lebih ke mekanisme penyesuaian Ya, lingkungan. warna di tubuh dengan lingkungan sekitar. Betul. Gitu. Ini apa? Teman juga. Enggak, maksudnya itu konon zaman dulunya gimana gitu bisa kepikiran pakai burger bikin dari jantung sapi. Sih dulu itu yang saya pernah baca di alam itu, kalau di Amazon sana mungkin jantung sapi itu nggak berharga, jadi dibuang, dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai, itulah dimakan sama ikan itu. Jadi untuk ngejar kebal kayak gitu bodinya. Nah kalau untuk karofilnya mah itu tambahan ya. Gitu. Tinggi kata sebagai high body. Nah, ini ikan diskus tapi model badannya ini emang normal atau gimana, Pak? High body gini. Sebenarnya ini ikan cacat. Oke. Cuman ya banyak peminatnya dan harganya lebih tinggi. Jadi unik gitu, Pak ya. Ya, Kalau untuk kontes bisa? kontes nggak masuk, Nggak masuk. kriteria. Tapi keren Tapi ini bisa cacat semua gimana nih? Emang dari genetiknya atau gimana? Nggak, jadi dari 100% satu batch itu nggak semuanya, nggak semuanya begini sih. Ini tapi dijual kan? Dijual. Ini mantap nih. Tuh, badannya tinggi-tinggi, beda dari yang lain. Unik sebenarnya, bukan cacat ya. Jadi ada kelebihannya nih guys. Tuh, dia badannya jadi lebih ke atas. Jadi kayak bukan diskus ya. Kayak apa sih? Parrot, campur parrot sama manfish gitu. Gitu. Banyak peminatnya. Iya pastilah. Ini saya juga seneng nih ngeliatnya, lucu aja gitu. Ada yang bulldog yang matanya melotot keluar, nah itu kalau itu lama besarnya, lama gedenya. Bulldog, ini bulldog maksudnya? Iya, maksudnya bulldog juga. Tapi dia pangkal ekor betul-betul masuk ke dalam. Oh, yang dempek yang ekornya Ya. kemana? Gitu. Gitu. Matanya keluar, itu lama benar besarnya itu. Saya nggak senang yang begitu. Iya, nggak senang yang begitu. Jadi ini cross dari yang HB dan yang biasa. Jadi anaknya sebagian keluar begini. Masuknya strain baru nggak sih? Enggak ya? Enggak. Cacat genetik aja ya jadinya? Kontes-kontes mah nggak ada, nggak masuk. Nggak masuk. Nih kuning nih. Iya. Karena kan yang dibilang diskus kan ya. Dis, betul. Cakram. Iya. Nih kalau misalnya yang awam nih kita datang ke sini kayak ikan laut aja ya Pak ya? Betul. Karena kan ya
banyak motif kan? Motif, ya emang motifnya emang lebih ke kayak ikan laut. Ya itulah banyak ya. Ini banyak nih farmnya nih. Ini semua dijual, burayaknya dijual. Kalian bisa langsung aja ke deskripsi. Golden. Ini juga bahan bakalan dijual. Nih dijual nih. Biasa. Nah ini juga Pak Mario. Ya. Untuk jenis ini golden ini sebenarnya ini juga buatan ya. Tergantung saya nanti ini contoh yang seperti begini. Ini mungkin saya bagi dua, sebagian saya bikin merah, sebagian saya bikin kuning. Tunggu, bentar. Nggak paham. Maksudnya sebagian bikin merah, sebagian kuning, warnanya dimerahin, Iya. Iya. Oh, bisa disetting warnanya? Iya. Jadi dari pakan itu, burger itu dia kan ada namanya karopil. Karopil. Ya, itu kalau misalkan ini. Ini red melon, satu dikuningin, satu dimerahin. Iya. Red melon. Iya. Nah, ini kan, ini aja nih. Ini apa nih? Ini golden. Ini sama nih, satu bed sama ini. Satu bed. Ini golden juga. Indukan awalnya red melon. Indukan awalnya red melon. Ini jadi merah. Indukan ini salah satu indukan. Satu indukan. Yang ini nih guys. Iya. Ini sama ini satu indukan. Cuman yang ini bisa jadi kuning, yang ini bisa jadi merah. Nyetingnya gimana Pak? Pakai burger itu. Nah, yang pakai burger yang mana? Yang ini juga pakai, cuman nggak terlalu sering. Oh. Nggak terlalu sering gitu, seperti merah. Bisa disetting ya. Karena kan ini kan buatan. Maksudnya gimana? Buatan gimana maksudnya? Ini kan hasil dari crossbreed, dari alamnya kan cuma 4 jenis saja. Oke. Nah, seperti sama ini juga pigeon. Ini pigeon. Kan ada yang kuning kan, ada yang merah. Nah, itu tergantung nanti kita makanannya. Iya, mau red pigeon atau yellow pigeon. Dari pakan yang mau diretin pakai burger. Iya. Karopil. Mantap nih ilmu nih. Oke. Kalau hijau apa? Hijau. Hijau dia cenderung untuk naikin metalik aja. Oh. Untuk metaliknya. Jadi biasanya kayak gini-gini. Nah ini kalau ini saya pakai 2 jenis burger nih. Satu hijau buat naikin metalik sama patternnya. Kemudian sama merah. Oh iya, kalau tadi. Ya merah tadi untuk merubah yang tadinya coklat jadi merah. Nah nih Pak Ari nih, ini pertanyaan yang paling penting sih sebenarnya nih, treatment air. Nah sebenarnya saya mau nanya nih, kalau untuk ngebreed ikan, ternak ikan, itu TDS penting nggak sih sebenarnya? Sebenarnya TDS itu sih tergantung ikannya. Itu kan maksudnya kalau sebisa mungkin diikutin di ikannya itu nyaman di berapa. Contoh di alam aslinya, makin mendekati seperti alam aslinya, makin misalnya ikan untuk kalau kita cerita TDS. Begitu. Nah kalau TDS itu sendiri ya setiap ikan pasti beda-beda di angkanya, parameternya itu pasti beda-beda. Ada yang minta TDS-nya tinggi, pH-nya tinggi, ada yang minta TDS rendah, pH pun rendah. Jadi tergantung air semua. Tergantung ikannya. Tergantung ikan. Tergantung ikannya. Nah untuk TDS sendiri itu ke telur apa sih ngaruhnya? Jadi ada yang bilang begini, kalau TDS tinggi dia kalau cerita di diskus, makin tinggi TDS itu dia cepat keras ke telurnya. Oke. Jadi ikan belum selesai dibuahin udah keburu keras, jadi tingkat keberhasilan rendah nantinya. Jadi itu tuh kenapa tuh kalau misalnya ikan bertelur tapi nggak jadi gitu ya? Itu karena sudah si spermanya nggak masuk ke telur ya, gitu. Keburu cangkangnya keburu keras. Itu kalau Gitu. TDS tinggi di ikan diskus. Gitu. Mungkin kalau di ikan lain ya beda lagi parameternya ya. Gitu. Jadi disarankan sih untuk diskus itu TDS ya sebisa mungkin betul-betul soft atau rendah. Kira-kira berapa tuh? Makin rendah makin bagus. Di bawah
60 masih oke sih ya. Tapi makin rendah makin bagus. Nah, kalau misalnya air hujan bisa nggak sih dipakai sebenarnya? Oh, air hujan bisa. Air hujan kan memang TDS-nya rendah. Ya, air murni ya? Iya, TDS sangat rendah. Soalnya ya jangan yang terkena ditampung dari apa namanya atap dulu. Oh, genteng gitu, ya, talang. Kotor. Gitu kan. Jadi baiknya langsung dari langit turun di ditampung lah. Nah, itu guys dari Pak Ari nih masalah TDS. Kalau pH ngaruh nggak? pH sih nggak gitu ngaruh ya, berpengaruh dia cuman menaikkan birahi. Oh, jadi pH itu menaikkan birahi. Ya, untuk diskus. Untuk diskus. Ya. pH rendah atau pH tinggi menaikkan birahi? Rendah. Jadi ngejar di asam. Ngejar di asam. Ya. Makin asam dia birahi. Ya, jadi sebisa mungkin kalau pH-nya di bawah 6 itu lebih bagus. Oke. Gitu. Bukan berarti 7 nggak bisa tetap bisa. Cuman birahinya lebih cepat kalau pH rendah. Oke, nah itu guys nih, kalau misalnya kalian, nah selain itu juga Pak Ari itu dia di profesinya sebagai water treatment ya. Jadi kalau misalnya kalian perlu filter air, kayak misalnya air RO atau filter air untuk keperluan yang lainnya, kalian bisa order ke Pak Ari nih. Apalagi kalau kalian sudah benar-benar niat untuk ngebreed ikan yang perlu TDS rendah, kalian tuh wajib punya RO. Nah, kalian bisa mesen aja ke Pak Ari langsung aja ya nanti gitu guys. Oke Pak Ari, makasih ya ilmunya ya. Nuhun Pak Ari. Ya.